Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Andra Ramadhani dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kampanye kesadaran publik tentang literasi media, khususnya dalam konteks hoax yang semakin marak. Dengan topik yang akan kita bahas yaitu hoax ada di mana-mana, literasi media solusinya. Bersama saya ada narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang literasi media dan bagaimana kita bisa melawan hoax yang berfokus pada edukasi media dan literasi digital. Selamat datang Kak Miftah Jana, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada podcast kali ini. Baik, terima kasih juga sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berdiskusi tentang topik yang sangat penting ini. Jadi Kak Miftah, kita tahu nih bahwa hoax semakin sering kita temui di media sosial dan platform digital lainnya. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud di hoax itu? Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau membingungkan orang. Di era digital sekarang, hoax bisa menyebar dengan cepat lewat internet, media sosial, atau aplikasi pesan. Kenapa hoax gampang banget menyebar di dunia digital dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini sudah terwakili dari saya kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Pasti bertanya-tanya, kenapa sih hoax itu gampang banget tersebar? Nah, Kak Miftah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tentu, hoax itu bisa tersebar begitu cepat karena ada dua alasan utama. Yang pertama, banyak orang yang cenderung hanya membaca judul atau melihat gambar yang menarik tanpa memeriksa lebih lanjut. Sementara yang kedua, algoritma media sosial itu cenderung mempromosikan konten yang sensasional. Seringkali adalah hoaks atau informasi palsu. Ini menyebabkan informasi yang menyesatkan bisa menyebar lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya. Dampaknya sangat besar. Hoaks bisa menimbulkan ketakutan, kebingungan, bahkan menyebabkan perpecahan sosial. Misalnya nih ya, dalam konteks kesehatan, hoaks itu bisa menghalangi orang untuk mendapatkan vaksin atau mengurangi kepercayaan terhadap tenaga medis. Dalam konteks politik, hoaks bisa memicu polarisasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu. Benar sekali ya yang dikatakan Kak Miftah. Hoax bisa mengarah pada konsekuensi yang sangat serius. Nah, di tengah fenomena hoax yang semakin marak ini, bagaimana kita bisa menghadapinya? Apa yang bisa kita lakukan agar tidak mudah terjebak dalam hoax? Kalau berbicara solusi, salah satu solusi terbaik untuk menghadapi hoax adalah dengan meningkatkan literasi media. Kenapa saya mengatakan literasi media? Karena literasi media itu bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi lebih kepada kemampuan kita untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi dengan bijak. Seperti ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita terjebak dalam hoax. Yang pertama itu kita periksa sumbernya. Kita harus memastikan bahwa informasi yang kita terima itu berasal dari sumber yang terpercaya. Misalnya di bidang kesehatan, pastikan informasi itu berasal dari lembaga seperti Kementerian Kesehatan atau organisasi internasional yang terkemuka seperti WHO. Jangan mudah percaya pada informasi yang hanya beredar di grup WhatsApp atau media sosial tanpa sumber yang jelas. Yang kedua itu kita bisa memanfaatkan platform pengecekan fakta seperti Turnback Hoax atau Kominfo. Seperti dengan mengecek fakta untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima benar adanya. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena terutama saat ada berita yang membuat kita terkejut atau merasa takut, kita bisa mengecek faktanya. Yang ketiga itu seperti dengan berpikir kritis. Saat kita menerima informasi, kita perlu mempertanyakan apakah ini masuk akal, apakah ada bukti yang mendukungnya. Jangan sampai terburu-buru membagikan informasi sebelum kita benar-benar yakin dengan kebenarannya. Nah, betul banget yang apa yang Kak Miftah sampaikan kepada kita ya. Kalau
ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita terjebak dalam hoax. Yang pertama Kak Miftah tadi sebutkan, periksa sumbernya. Nah, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita terima itu berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, cek fakta dengan memanfaatkan platform pengecekan fakta seperti Turnback Hoax atau Kominfo. Yang ketiga itu berpikir kritis. Nah, saat kita menerima informasi, kita perlu mempertanyakan apakah ini masuk akal, apakah ada bukti yang mendukungnya. Literasi media membantu kita untuk menjadi lebih bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Untuk lebih menggambarkan pentingnya literasi media, mungkin bisa diberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sekarang atau kehidupan yang kemarin atau tahun lalu yang marak dalam penyebaran hoax. Ada beberapa contoh hoax yang sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Salah satunya adalah hoax tentang vaksin COVID-19 yang pernah terjadi. Selama pandemi banyak sekali informasi palsu yang beredar tentang efek samping vaksin yang sangat menakutkan itu. Seperti klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan kelumpuhan atau bahkan mengubah DNA manusia. Padahal vaksin telah terbukti aman dan efektif melalui uji klinis yang ketat. Namun, hoax ini tampak beredar luas dan mempengaruhi banyak orang yang tidak mau divaksin. Betul banget. Hoax seperti itu bisa merusak kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan keresahan. Lalu, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam menghadapi informasi semacam ini? Edukasi literasi media harus dimulai sejak dini, baik di tingkat sekolah maupun dalam masyarakat luas. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan bahkan media sosial bisa bekerja sama untuk menyebarkan informasi yang benar dan memberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengidentifikasi hoax. Selain itu, kita juga bisa mulai dengan diri sendiri. Sebelum kita share sesuatu, pastikan untuk memeriksa kebenarannya. Kalau ada teman atau keluarga yang menyebarkan informasi yang mencurigakan, kita bisa membantu mereka untuk memverifikasinya dan memberikan penjelasan dengan cara yang santun dan tidak menghakimi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang Kak Miftah katakan, memang literasi media ya harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Dengan begitu kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Nah, baik, terima kasih banyak Kak Miftah Uljana atas wawasan dan tips yang sangat bermanfaat ini. Semoga teman-teman pendengar semakin sadar tentang pentingnya literasi media, terutama dalam menghadapi hoax yang beredar. Terima kasih juga. Semoga semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya literasi media dan bisa menjadi agen perubahan dalam memerangi hoax. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Lebih cerdas dalam menghadapi informasi yang ada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk share podcast ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang sadar tentang pentingnya literasi media. Stay safe, stay smart, dan jangan sampai ketipu hoax ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.